Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini akan saya ulas lagi mengenai beberapa cara budidaya. Sebelumnya, mumpung ini masih hari raya, minal aizin wal faizin buat teman-teman penonton semua yang merayakannya. Oke, langsung saja. Di sini ada pH meter. Ini ada sekam bakar. Nanti posisi tepatnya kita lihat bersama. Nah, ini triples. Ya, ini kalau ditancap di sini yang masih agak kering seperti itu. Nah, kemudian bedanya kalau ditancap di sini plusnya hilang. Nah, nanti kita lihat lagi ini di sekamnya lembabnya hilang. Nah, ini nanti dicampur, ini medianya udah lama. Nah, artinya dalam aplikasinya nanti, penancepannya nanti diukur dari ini, plusnya udah nggak ada. Itu patokan manual saya seperti itu. Atau ada juga patokan di video saya sebelumnya juga ada, pakai manual yang digenggam-genggam gitu, ada dicari. Nah, untuk pH ya. Nah, ini kan posisi di kelembaban. Ya, di kelembaban ini saya pindah ke pH, sangat cocok. 7 sangat cocok untuk tanaman rempah, pH nya 7 normal. 6,5 hingga 7 itu bagus, jangan sampai di bawah 5, atau kalau 5,5 juga itu sudah termasuk gawat darurat. Nah, kita akan lanjut aduk dulu ya, nanti disiram kita ukur lagi pH nya berapa. Aduk dulu. Nah, setelah saya aduk dan saya siram, kita lihat hasil dari pH meter itu ya. Ini posisi di pH ya. Nah, 7,0 atau 6,5 lah. 7 ya, 6,5. Ini posisi ideal. Nah, untuk kelembabannya, nah intinya di sini pH meter memang seperti ini, harus didiamkan beberapa menit dulu. Nah, intinya kalau 7,0 6,5 ya 6,5. Nah, ini untuk kelembabannya. Nah, ini sebenarnya kurang basah ya. Ini kurang basah. Kalau misalkan terlalu basah, yang manual itu yang digenggam begini, di tangan ada air, itu kebasahan dan akibatnya stek menjadi busuk. Busuk stek tidak serta-merta dari media yang terlalu basah. Penyebab busuk stek itu tidak serta-merta dari media yang terlalu basah. Pengalaman saya, busuk stek atau stek menjadi busuk itu satu, medianya terlalu basah. Yang kedua, posisi sungkupnya terlalu gelap atau enggak ada sama sekali sinar matahari yang masuk. Yang bagus sinar matahari pagi di bawah jam 9 itu dibiarkan memapar sinar, enggak ada masalah. Tapi yang jam 9 hingga jam 10 ke atas jangan sampai. Nah, karena nanti resikonya stek akan kering atau media sangat cepat kering. Jadi suhu di dalam sungkup terlalu panas.
akibat suhu terlalu panas, maka steknya kering atau mati tapi kering. Itu ciri-ciri sungkup terpapar sinar matahari atau suhunya berlebih. Nah, stek busuk, ciri-cirinya busuk, hitam, lunak. Itu bisa disebabkan dari media terlalu basah, sungkup yang kurang sinar matahari sehingga di dalam sungkup suhunya menjadi dingin. Seperti itu. Nah, ini hasil yang di dalam yang pertama itu suhunya dingin, banyak yang mati. Nah, setelah ditinggikan, paranetnya ditinggikan, dan yang sebelah arah sinar matahari pagi dibuka, hasilnya dalam sungkup hangat sehingga banyak yang hidup. Nah, ini awalnya di sini ada paranet hampir nempel, terus yang atas juga hampir nempel. Apalagi musim hujan. Nah, itu saya sarankan jangan, karena akan terjadi busuk seperti lentur, hitam lentur. Nah, itu karena medianya atau suhu dalam sungkupnya itu terlalu dingin. Nah, suhu di dalam sungkup itu yang jos itu sekitar 30 derajat. Nah, masukkan tangan ke dalam sungkup terasa hangat, itu bagus. Nah, ini adalah hasil dari stek batang ya. Stek batang. Itu hasilnya seperti ini jika terawat berbuah sangat rendah. Seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini. Kebetulan buat teman-teman yang bingung kenapa sih itu kok rumputnya sampai belukar. Nah, ini pengalaman atau trik saya menghadapi musim kemarau. Musim kemarau di mana terpapar sinar matahari, tanah akan cepat kering apabila rumputnya dimatikan. Jadi nanti pas mendekati awal musim hujan baru saya matikan. Nah, kebetulan di sini ada kapol. Kalau kapol agak lumayan tahan. Ini kapol India. Tetap saya bersihkan, tapi cuman di area rumpun. Nah, seperti itu. Stek terbaik posisinya seperti ini. Ini barusan saya potong ya. Ini getahnya masih ada. Ini yang pertama saya potong, ini sudah mau tunas. Posisinya masih hijau, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, ada akar aktif seperti ini yang menempel ya, seperti ini. Pemotongan itu 2 hingga 3 ruas. Intinya makin pendek potongan, makin sedikit ruasnya, itu semakin kecil tunasnya, semakin lama juga. 3, 4, kalau ruas pendek 5 itu ideal. Sebenarnya ruas tunggal atau satu buku ya, kalau bahasa seberangnya itu satu buku seperti ini bisa, cuman tunasnya kecil dan lama. Nah, seperti itu. Oh ya, kemarin ada yang tanya-tanya ini posisi mencangkok itu bagaimana sih? Nggak ada masalah, seperti ini dicangkok juga bisa. Ini musim kemarau. Ide saya yang pernah saya coba dan paling cepat berhasil dalam uji coba di musim kemarau adalah medianya pakai lumut. Lumut sawah, biasanya di dekat mata air itu ada lumut. Diambil, dicuci dulu, terus diperas. Nah, setelah diperas, nah ini dibuka. Kalau mau 1 ruas bisa, 2 ruas bisa. Dililitkan di sini, ini daunnya dibuang saja. Nah, ini misalkan seperti ini dibuang seperti ini ya. Nah, ini dibukanya perlahan, terus dililit pakai lumut tadi. Setelah dililit, misalkan 1 atau 2 ruas, kemudian di sini dan di sini itu diikat pakai tali rafia. Tujuan pengikatan atau pembungkusan dengan plastik itu hanyalah memperpanjang umur
tingkat kekeringan dari media itu, karena ini musim kemarau jadi seperti itu. Nah, yang kedua, menjaga suhu di dalam plastik itu agar tetap hangat. Jadi intinya akar ini akan lebih cepat berkembang. Misalkan satu batang tinggi itu enggak ada masalah, yang dua yang dibungkus, satu netral, satu dibungkus lagi, lilit lagi pakai lumut. Di video saya sebelumnya juga sudah ada. Atau yang posisinya akar gantung, ya misalkan ini seperti ini, cari yang masih akar yang aktif. Kalau seperti ini yang mudah cukup satu ruas. Cari akar aktif seperti ini, enggak usah dikupas kulitnya, nanti malah mati. Dibuang daunnya aja yang mau dibungkus ya, tapi ini jangan sampai memar karena akan mengganggu pertumbuhan atau bahkan kegagalan jika sampai memar seperti itu. Nah, sebagai contoh yang untuk dicangkok, nah seperti ini sulur gantung, posisi akarnya seperti ini masih aktif ya. Kalau ini terlalu muda, ini masih aktif. Nah, yang seperti ini nggak usah dikupas atau dikerik kulitnya nanti malah mati. Nah, kita cari lagi. Nah, atau membuka yang nempel seperti ini, buka terus dikasih lumut, nggak ada masalah. Kalau saya misalkan di sini saya cangkok, setelah selesai pengikatan dan sebagainya, ini saya memarkan tes. Tujuannya agar di atas stres, kemudian perkembangan akar ini merangsang perkembangan akar ini untuk menumbuhkan tunas. Nah, ini mode samping. Nah, bagi teman-teman yang punya, nah posisinya yang mau dicangkok itu yang paling ideal juga di ruas seperti ini. Ada akar tempelnya, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Ini perkembangannya jauh lebih bagus. Nah, mode cangkok sekian dulu. Ini ada contoh satu lagi. Nah, seperti ini akar aktif ya, ini seperti ini akar aktif sampai sini. Ini bisa terjadi sependek ini, dan sependek ini sudah berbuah dan menjalar ke samping. Itu karena yang diambil bibitnya itu bibit pangkasan yang sudah beranting. Intinya seperti itu. Kalau bibit sulur walaupun gedenya segini tetap numbuhnya sulur cacing juga. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Nah, seperti itu keterangan cangkok di video yang lain, yang sebelumnya juga sudah ada. Nah, ini mode ke samping juga. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itu keterangan kayunya, kenapa sih kayunya kok lapuk, apa nanti nggak ambruk. Selama ujungnya ini sudah ngancing sama tajar sebelahnya, walaupun jembatannya ini ambruk, nggak ada masalah. Nah, ini satu pohon dua cabang ya. Saya buat dua cabang, yang satu yang ini, nah, yang satu yang ini, yang ke kiri dari hadapan saya, yang satu yang itu. Nah, itu nantinya numbuh di situ ya. Yang dari bawah sana itu naik sampai ke sini. Nah, ini kalau mau dicangkok juga bisa, mau dikesampingkan juga bisa. Ini yang akarnya putih itu ya, ini tunas gelantung.
Nah, di sini swalayan lah, bisa kita katakan swalayan, karena memang pembelajaran saya atau saya belajar bagaimana caranya lahan sedikit tapi menghasilkan lebih. Tentu dengan perhitungan sinar matahari lah intinya. Ada cabai, di situ ada cabai, ada kemukus, ada vanili. Nah, ini dia. Nah, kita kembali lagi ke camp. Ini buahnya agak terakhiran ini. Ya, seperti ini. Untuk paranet saya fokuskan di sinar matahari sore. Oh ya, hampir kelupaan, itu kemarin juga ada yang menanyakan tentang penyambungan pohon kemukus jantan diganti entres betina. Ya, saya sudah proses di sana itu. Intinya sama aja dalam posisi penyambungan ya. Ini sudah 1 minggu, embunnya saya biarkan, memang ini belum numbuh tapi nggak ada tanda-tanda layu, kemungkinan jadi. Posisinya di tempat atau batang yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Usahakan entresnya besar dan muda tuanya seimbang. Ini juga berembun. Nah, ini dalamnya, ini juga tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini termasuk ke dalam kategori tua. Nah, kalau tua seperti ini akan lebih lama menyatu. Nah, ini ada lagi. Di bawahnya jantan. Sudah kelihatan. Nah, ini ditunggu sekitar 1 bulan lagi, pas banget buat disambung. Ya, ini sebaiknya selama proses penyungkupan penyambungan ini jangan dibiarkan dulu, biarkan nutrisinya ke sambungan ya, agar fokus ke sambungan. Ini cukup disisakan 1 saja, saya sisakan 1. Nah, ini jantan saya sisakan 1, nanti buat disambung lagi. Nah, ini dibuang seperti itu. Ini juga masih banyak, biasanya itu akan sangat cepat pertumbuhan kemukus jantannya, jadi sebaiknya dibuang. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ini ada 4. Nantinya apabila ini sudah berhasil di atas 3, maka yang satu itu kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang pertumbuhannya bagus, berarti akarnya sudah kuat menyuplai makanan. Kalau pertumbuhannya agak aneh atau lambat, sebaiknya disisakan 2 saja. Nanti malah akan lebih cepat yang sisa 2. Ini saya sisakan 1 ya, sulur yang jantan ini hanya untuk jaga-jaga apabila ada kegagalan total, keempat-empatnya gagal, jadi langsung bisa disambung lagi. Nah, setelah ada tanda-tanda berhasil, ini dibuang semua aja. Tunas-tunas baru ini dibuang semua, kemudian ini diturunkan ya, ini diturunkan aja. Intinya usahakan paling tinggi 1 meter agar nanti tidak tercampur sulur jantannya ini yang tumbuh seperti ini di atas bercampur dengan sulur betina. Tujuannya seperti itu.
Nah, setelah berbincang-bincang, saya bicara ke sana ke sini nggak jelas arahnya. Tetap 7 adalah pH ideal. Berarti ini nanti harus disiram lagi ya. Ini patokan yang manual di video saya sebelumnya seperti ini. Pencet sekuat tenaga, lepaskan. Kalau di tangan banyak air berarti kebasahan. Kalau nggak ada air sama sekali seperti ini berarti kurang basah sedikit. Nah, solusinya nanti setelah ditancepin bibit, dispray aja pakai tangki semprot agar tidak terjadi kebasahan. Kalau kebasahan resikonya satu, mati, busuk, lentur, empuk. Yang kedua ya, itu ada penyebab dua. Jika kebasahan mati atau busuk steknya seperti itu, intinya hitam biasanya. Kalau kurang basah biasanya cenderung kering, atau walaupun kurang basah bisa jadi mati hitam apabila sinar matahari yang masuk kurang atau suhunya terlalu dingin, itu akan mati mengering, mati membusuk. Kalau terlalu panas matinya mengering, seperti itu. Oke, ini mungkin sebaiknya pengisiannya seperti apa. Nah, untuk polybag ya, polybag biasanya saya nggak menggunakan yang besar-besar karena alasan pengiriman dan pengaruh juga. Polybag yang terlalu besar menurut saya kurang efektif pertumbuhannya. Nah, di sini ada trik lagi mungkin di tempat teman-teman semua ya. Biasanya polybag seperti ini hanya ada lubang di tengah atau 25% dari bawah. Itu pun paling kalau dibuka 2. Nah, ini saya tambahi sendiri. Karena apa? Saat lubang yang ada cuman segini, ketika kalian melakukan penyiraman, itu airnya tidak tuntas. Jadi walaupun sudah tunas, karena itu akar muda dan masuk ke dalam sini yang tidak ada lubangnya, itu akan mengakibatkan busuk. Kalau busuk otomatis akan mati. Nah, sekarang saya buka ya. Nah, ini penampakannya seperti ini jadinya tuh. Seperti itu. Ini yang masih di nih, tambahannya 1 atau 2 titik nggak ada masalah. Nah, seperti ini ya, seperti ini tambahi 2 atau 1 aja nggak masalah. Tadi 1, yang ini saya buka yang 2. Oke, saya isi dulu. Ini penampakan yang lubang tambahan 1 seperti ini. Ini kemungkinan lebih tuntas lah, intinya seperti itu. Ini yang dilubangi. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, oke. Itu dia video dari saya mengenai padat dan tidaknya atau lain-lain. Sebenarnya sudah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali. Tak lupa saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore.